Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat Agustinian CJD di seluruh dunia. Berjumpa lagi bersama saya, Pater Aven Kaidu CJD. Pada hari ini, secara liturgi, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, hari Minggu 11 Juni tahun 2023. Saya ingin membagikan sedikit renungan pada hari ini sesuai dengan tema Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, dan bacaan Injil yang kita ambil pada hari ini adalah bacaan Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan 58. Mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari bacaan Injil Yohanes. Inti dari bacaan ini adalah Yesus menyampaikan kepada semua orang yang mendengarkan firman-Nya bahwa Dia mengatakan tubuhnya adalah makanan dan darahnya adalah minuman. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, roti merupakan makanan pokok bagi sebagian besar bangsa, termasuk bangsa Israel pada waktu itu. Berkat roti itu mereka memperoleh kekuatan untuk melakukan segala aktivitas harian mereka. Tanpa makanan roti, bahwa mereka tidak akan bisa melakukan segala aktivitas karena kelaparan. Roti itu makanan yang memberikan tenaga, energi bagi setiap kita yang memakannya. Berkat roti, umat Israel juga atau Nabi Elia memperoleh kekuatan untuk melanjutkan perjalanan atau karya misi dalam mengenalkan Allah kepada bangsa Israel. Dan berkat roti, orang tetap hidup dan mempunyai semangat dalam kebaktian, dalam pewartaan. Hari ini, Yesus mengatakan kepada orang banyak bahwa Ia adalah roti hidup. Nenek moyang bangsa Israel telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Sementara mereka yang makan dirinya tidak akan mati, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus adalah roti yang turun dari surga, dan roti yang diberikannya ialah dagingnya
yang akan diberikan untuk hidup dunia. Apa maksud dari perkataan Yesus bahwa dagingnya adalah benar makanan dan darahnya adalah benar minuman? Dan dia menawarkan kepada para pengikut-pengikutnya dan kepada kita semua suatu ajaran yang kadangkala sangat ekstrim. Bagaimana mungkin dia menyerahkan tubuhnya, darahnya, seperti ajaran kanibalisme. Kita memakan daging manusia dan minum darah manusia. Apa maksudnya? Yesus adalah makanan rohani kita. Dia adalah sumber kekuatan dan kesegaran rohani yang membawa orang pada hidup sejati. Kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Hanya dengan menimba kekuatan rohani dari Yesus, maka orang memperoleh kekuatan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan dan mengatasi cacat celah yang ada di dalam dirinya. Dia akan tetap setia kepada Tuhan kendati mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Setiap minggu mungkin, atau bahkan mungkin setiap hari, kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam komuni kudus, dalam wujud roti, atau hosti, dan anggur sebagai minuman. Dengan menerima komuni kudus dan juga menerima darah Yesus yang kudus dalam rupa anggur, Yesus tinggal di dalam diri kita, dan kita tinggal di dalam diri Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima komuni suci, tubuh dan darah Kristus, kita bersatu dengan Yesus. Bahkan kita juga bersatu dengan saudara-saudari seiman yang mengambil bagian dari roti yang satu dan sama. Persatuan dengan Yesus dan saudara-saudari seiman adalah persatuan yang menguduskan, yang menyucikan, yang membawa kita pada keselamatan kekal. Persatuan dengan Yesus dan saudara-saudara seiman membuat kita merasa tidak sendirian dalam menjalani hidup di dunia ini. Yesus dan saudara-saudara kita siap membantu kita. Kalau kita berseru kepadanya, maka Yesus akan mengulurkan tangannya untuk kita. Mari kita berusaha menyambut komuni kudus dengan penuh iman dan kerinduan. Percaya bahwa roti, hosti yang kita terima telah berubah menjadi tubuh Kristus setelah dikonsekrasi oleh imam. Rindu untuk menyambut komuni kudus, tubuh dan darah Kristus, dan bersatu dengan Yesus, agar Yesus benar-benar merajai hidup kita, membimbing dan mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepada kalian. Karena tubuhku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman yang menyelamatkan, yang menyegarkan, yang membebaskan kita dari segala kelaparan, kehausan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.